yang mewakili 6 kelurahan di wilayah Kecamatan Magelang Selatan yang saya hormati. Marilah pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini kita awali senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesempatan, utamanya diberikan kenikmatan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat melangsungkan pertemuan di Disnaker dalam rangka untuk persiapan pembayaran upah bagi pekerja padat karya yang sudah diselesaikan kegiatannya selama 10 hari di wilayah Kecamatan Magelang Selatan. Dan mohon maaf bahwa aula kami di Disnaker saat sekarang sedang dilakukan rehab karena kemarin pada 1 jam 11 ambrol, sehingga untuk pertemuan untuk sementara dilaksanakan di lokasi halaman Disnaker ini. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Ibu semuanya yang mewakili dari kelurahan 6 kelurahan di wilayah Kecamatan Magelang Selatan. Semestinya hari ini kita juga mengundang Bapak Kapolsek Magelang Selatan. Mungkin nanti kita mulai saja sambil kita tunggu kerawuhannya. Adapun rapat koordinasi pada hari ini seperti yang sudah kami sampaikan lewat undangan, bahwa kami menghadirkan Bapak Ibu semuanya dalam rangka persiapan kita dalam pemberian upah bagi para pekerja padat karya bersumber dari dana insentif daerah. Dan pembayaran upah ini kita laksanakan bersamaan, ini sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, dibarengke dengan pelaksanaan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan, yang mana untuk pelaksanaan pasar murah di wilayah Kecamatan Magelang Selatan dilaksanakan besok nggih. Nah, itu dilaksanakan bersamaan berbarengan dengan pembayaran upah bagi pekerja padat karya. Ini harapan kita bisa untuk meramaikan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kecamatan. Nah, ini secara teknis memang dalam rangka untuk mengantisipasi, meskipun kondisi COVID-19 kita sudah landai, namun demikian kita juga alhamdulillah kemarin rekomendasinya dari beliau Bapak Wali Kota tentang izin pemberitahuan terkait dengan kemarin keramaian yang akan kita laksanakan sudah turun kemarin, dengan merekomendasikan bahwa dalam pelaksanaan nantinya sebisa mungkin harus menerapkan prokes. Dan ini memang sudah kita antisipasi jauh hari sebelumnya. Ini sudah kita atur jadwalnya, sehingga nanti pada pelaksanaan pengambilan upah itu dengan sejumlah 1.754 orang nanti yang akan mengambil upah, yang lokasinya nanti kami sudah persurat kepada Bapak Kepala Kelurahan Magersari, yang nanti akan pelaksanaannya akan dilaksanakan di aula Kelurahan Magersari. Nah, ini nanti kami juga sekaligus memohon bantuan dan kerjasamanya. Ada Kelurahan Magersari yang nanti kolaboratif dengan tim dari Disnaker Trans, yang nanti akan menyiapkan untuk saprasnya. Dan tentunya nanti juga kami, apabila sarana prasarana yang kita sediakan itu sangat minimalis, nanti juga kami mohon bantuan backup dari Kelurahan Magersari, mungkin utamanya barangkali nanti penyediaan warehouse nih, nanti yang bisa dibantu, dan nanti untuk penyiapan tempatnya nanti secara teknis akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pemda. Nah, ini memang untuk mengantisipasi kerumunan masyarakat. Buka pimpinan yang sudah mengatur serigid mungkin untuk jadwalnya nanti masyarakat itu tidak berbondong-bondong bersamaan kehadirannya, sehingga sudah kita atur
sudah kita bikin jadwalnya sesuai dengan kelurahan masing-masing di wilayah Kecamatan Magelang Selatan. Di Magersari sejumlah 446 pekerja yang jamnya mulai jam 7 sampai jam setengah 10. Tidar Selatan 181 pekerja mulai jam 9.30 sampai jam 10.15 dan berlanjut. Sudah kita atur waktunya. Terakhir Kelurahan Rojowinangun Selatan, ini dimulai jam setengah 3, nanti insya Allah berakhir jam 16.45. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena ini luar biasa sekali animo warga masyarakat Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan padat karya ini, harapan kami juga nanti sekaligus pada saat kita memobilisasi masyarakat dalam untuk pengambilan upah itu, nanti juga sekaligus untuk mohon bantuan untuk kelengkapan administrasinya sekaligus. Ini barangkali nanti antisipasi nek wis pulang di rumah, kita hari di rumah kan akan sulit ya, karena ada beberapa hal yang terkait administrasi yang perlu diselesaikan sekaligus di situ, yaitu mungkin daftar hadir, terus ada nanti berita acara ya Bu ini, dan sebagainya harus diselesaikan. Nanti teknisnya sudah kita siapkan pada pelaksanaan, nanti harapan kita nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama. Dan kami sudah berkirim surat juga kepada Bapak Kapolsek Magelang Selatan ya Pak, nanti kita mohon bantuan untuk membackup dari sisi keamanannya, karena kita nanti juga melibatkan banyak masyarakat. Ini perlu di backup dari Kapolsek Magelang Selatan. Tentunya juga nanti kita juga mohon bantuan personel juga, mungkin dari Linmasnya Kecamatan Magelang Selatan, mungkin di Kelurahan Magersari bisa saling membantu dari sisi keamanannya. Intinya semua segala sesuatunya sudah kami siapkan terkait dengan jadwal dan pelaksanaan nanti. Dan ini lebih teknis untuk tata cara nanti pemberian upah yang nanti akan disampaikan pada warga masyarakat. Nanti kan berkaitan dengan virtual account yang nanti akan dibantu oleh petugas teller dari Bank Jateng. Nah, nanti lebih teknisnya nanti akan secara detail disampaikan oleh Bu Kepala Bidang Perintah, yang harapannya nanti masyarakat bisa tertib dalam melakukan pengambilan upah. Demikian mungkin pengantar dari saya, dan untuk selebihnya waktu kami berikan kepada Bu Kepala Bidang Perintah untuk menyampaikan secara teknis nanti pelaksanaan pemberian upah di Aula Balai Kelurahan Magersari. Monggo Bu ini. Matur nuwun Pak Sekretaris atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Disnaker Kota Magelang, Pak Mijan, Pak Nadi, dan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka rapat koordinasi terkait dengan persiapan pembayaran upah besok. Sebelumnya juga saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas bantuannya terhadap kelancaran pelaksanaan padat karya kemarin. Jujur aja untuk Kecamatan Magelang Selatan ini sangat luar biasa, butuh effort yang gede untuk menyelesaikan padat karya. Beneran. Tapi alhamdulillah karena bantuan dari teman-teman semuanya, 10 hari yang sudah dilewati juga terhitung lancar ya Pak Nadi ya, terhitung lancar lah. Yang namanya saran, masukan, kemudian kritikan itu untuk Kecamatan Magelang Selatan itu benar-benar sangat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, itu semua kan kritik masukan itu kan untuk sifatnya kan untuk evaluasi kita bersama. Dan kami bersyukur juga untuk Kecamatan Magelang Selatan sampai dengan hari terakhir kemarin hanya ada satu kecelakaan kerja di Tidar Utara itu, dan alhamdulillah juga program dari BPJS juga bermanfaat untuk pekerja, dan semoga nanti yang angkatan berikutnya yang di Kecamatan Magelang Utara semuanya lancar gitu.
Kemudian sedikit matur ke teman-teman semuanya terkait dengan mekanisme besok. Nanti akan ditambahkan lebih detail oleh Pak Nadi. Besok itu nanti rencana kita mulai di jam 7.30. Nah, prosesnya nanti yang pertama warga masyarakat itu nanti verifikasi dulu di kita. Nanti akan kita siapkan meja yang untuk verifikasi data. Nanti peserta membawa undangan, kemudian KTP asli, fotokopi KTP, lah itu nanti akan kita verifikasi. Kasus kemarin, kasus yang untuk pembayaran upah yang angkatan pertama, banyak warga masyarakat yang tidak bisa hadir dan utusan atau menguasakan ke orang lain. Nah ini nanti mungkin bisa diantisipasi oleh teman-teman. Nanti manakala terjadi seperti itu, nanti harus ada surat kuasa. Ya, surat kuasa dari pekerja, ya, dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang diketahui oleh kelurahan. Itu kasusnya memang macam-macam kemarin. Kasusnya yang pertama ada yang mereka merasa yang pertama itu namanya sudah terdaftar, tapi karena tidak bekerja, jadi upahnya diambil oleh orang lain. Itu pertama yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga kasus mereka bekerja tapi pas pada saat itu tidak bisa mengambil upah. Itu juga dimungkinkan. Mas dari kecamatan ya? Kecamatan Selatan. Dimungkinkan juga nanti terjadi seperti itu. Ya. Jadi apabila terjadi seperti itu, nanti ada surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa bermeterai 10.000 dan diketahui oleh kelurahan. Pengalaman yang kemarin memang sebetulnya kan sejak awal sudah kita sampaikan bahwa untuk pelaksanaan padat karya tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa digantikan di tengah jalan. Tapi yang namanya masyarakat itu dewe juga nggak bisa, istilahnya itu dewe nggak iso sudah kita sampaikan seperti itu, tapi ternyata mereka juga menjalankan seperti itu. Bukan, ibaratnya itu bukan salahnya kita. Tapi mungkin yang perlu diantisipasi besok, misalkan nanti ada kasus di tempat kelurahan panjenengan semua, nanti derek disiapkan surat kuasanya, dan surat kuasanya itu nanti untuk pengambilan upah. Ini pemberi kuasa kepada penerima kuasa, nanti isi surat kuasanya adalah untuk mengambil upah padat karya di lingkungan mana, di kelurahan mana. Itu. Kemudian lampiran dari surat kuasa itu nanti ada foto KTP, KTP asli dari kedua belah pihak. Misalkan pemberi kuasa A dikuasakan kepada B, berarti KTP aslinya ada, dua-duanya ada. Misalkan yang bersangkutan kok pas dilalah pergi keluar kota, nanti bisa nyuwun foto KTP-nya. Monggo Pak, Jin. Sudah mulai ini. Pak, masuk dulu. Di matur nuwun kerawanipun dari Kapolsek Magelang Selatan. Ya, ngapunten ini sudah kita mulai Bapak, sudah kita mulai terkait dengan persiapan pembayaran upah besok. Ada. Secara prinsip besok ada sekitar 1.750 Bapak. Ada sekitar 1.750 warga yang akan mengambil upah di Kelurahan Magersari. Gitu. Sebetulnya konsepnya memang acara pengambilan upah itu nanti dibarengkan dengan acara yang ada di Terminal J. Tapi karena kemarin pertimbangan dari kami berdasarkan rapat dengan kecamatan dan kelurahan sebelumnya, karena kalau di ruangan terbuka itu tidak memungkinkan untuk pengambilan upahnya, jadi upah diberikan di aula Kelurahan Magersari Bapak. Dan kami nyuwun nanti bantuannya dari Kapolsek Magelang Selatan nanti untuk membantu kami dalam pengamanan terkait menikah Bapak.
Dan saya kami teruskan lagi nih kalau Jangan sewa yang terkait dengan tadi nanti dari disiapkan nanti barangkali ada warga nanti yang dia secara pribadi tidak bisa mengambil upah, jadi nanti harus ada surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Kalau yang dikuasakan itu adalah keluarganya sendiri, nanti derek dilampiri kakak asli. Itu nggih. Dan misalkan nanti terjadi waktu pengambilan ternyata itu ada pergantian, ini kan otomatis yang ambil upahnya itu biasanya nanti orang yang menggantikan. Nanti juga dibuatkan surat kuasa, tapi surat kuasanya isinya pengambilan upah, bukan penggantian, tapi pengambilan upahnya. Karena secara prinsip yang ada di SK adalah yang bersangkutan. Itu nggih. Kemarin ada beberapa memang yang belum siap terkait dengan surat kuasa itu. Nanti derek bisa diantisipasi nanti teman-teman kelurahan nggih. Kemudian juga kakaknya juga nanti harus ada kakak asli dari yang diberi kuasa itu. Kalau sesuai dengan jadwal ini sudah dibuat Pak Nadi sedemikian rigid, harapannya besok tidak terjadi seperti yang di Kecamatan Magelang Tengah. Itu meskipun kredit sebentar sih, tapi insya Allah sudah bisa kami atasi waktu itu. Nah ini sudah diatur sedemikian rupa dengan Pak Nadi, nomor urut sekian sampai dengan nomor sekian. Harapan kita nanti waktu pembayaran di aula itu berjalan dengan lancar. Tidak terjadi desak-desakan atau semuanya pengen segera dilayani. Itu. Kemudian sedikit matur juga disampaikan Pak Wali, harapannya kan ketika kita pembayaran upah, nanti masyarakat langsung bergeser di wilayah Pasar Murah. Nanti ini Kang Sewu ini nanti gimana nih caranya menggerakkan ini? Karena posisinya kebetulan posisi antara pembayaran upah dengan lokasi Pasar Murahnya kan event itu kan agak berjauhan ini. Nanti mungkin dari kecamatan nanti bisa bisa matur nanti kira-kira nanti konsepnya seperti apa. Karena ketika pembayaran itu didekatkan kemarin tidak memungkinkan lokasinya. Atau mungkin nanti dari Kelurahan Magersari nanti kira-kira nanti bagaimana terkait dengan besok, karena sebenarnya keinginan Pak Wali adalah seperti itu. Ketika mereka pekerja ini sudah menerima upah, mereka langsung bergeser langsung belanja di event besok. Mungkin sementara begitu dari saya. Nanti Pak Nadi bisa ditambahkan sambil nanti kita buka diskusi bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekdim yang terhormat, Kabid, Pak Kabid KI, Bapak Ibu, para peserta rapat persiapan penyerahan upah padat karya khususnya di Kecamatan Magelang Selatan. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu semuanya. Kami sudah membuat jadwal ini juga sesuai dengan pengalaman kami pada saat kemarin. Kami juga sebenarnya di waktu kemarin di Magelang Tengah sudah kami buat seperti ini. Kemarin kredit itu karena bersamaan datang dari Kelurahan Cacaban itu, yang duluan datang ikut apel, yang belakangan datang langsung antri di pengambilan upah. Nah, yang apel selesai karena merasa sudah capek apel, kok antrinya berarti belakangan karena antri yang ngambil uangnya, sehingga terjadi kredit sedikit masuk ke aula. Ya, jadi bareng-bareng semua masuk di ruang aula sehingga sedikit ada kredit, tapi alhamdulillah sudah bisa dikendalikan sehingga sebagian ya keluar lagi terus mau antri lagi. Nah, untuk yang besok kalau memang kami belum tahu apa namanya jadwal besok Pak Wali, apakah beliau menghendaki ada peserta yang diapelkan seperti di Magelang Tengah. Tapi kalau seumpama
akan seperti di Magelang. Nah, kami sudah punya opsi untuk kira-kira kalau seperti itu. Jadi nanti yang apel itu kita minta datanya, kita layani dulu nanti setelah mereka selesai. Jadi antriannya kita dulukan. Jadi kita mintain semua yang apel, yang biasanya kalau diapelkan mungkin berapa puluh persen. Kalau kemarin kita capai itu 100 berapa? Iya. Jadi apa namanya? Kita nanti kita minta nanti mohon bantuan kalau seumpama nanti di sana ya kebetulan kan jadwalnya siang ya. Kalau apelnya Pak Wali itu jadwalnya ini siang, kemarin jam 10. Kalau melihat jam 10 itu mungkin nanti di Jurang Ombo Utara atau Tidar Selatan. Saya mohon bantuannya nanti kalau untuk yang Jurang Ombo Utara dan Tidar Selatan di jam itu mohon bantuannya Mbak Dari berarti ya sama Tidar Selatan, Tidar Selatan, Pak Roso, mohon bantuannya untuk bisa mendampingi para pekerjanya sehingga pada saat disuruh hadir untuk mengikuti apel di terminal nanti seumpama ini jaga-jaga. Saya nggak tahu nanti Mas ya yang gimana. Jadi supaya tidak kredit berarti yang mereka apel kita minta datanya, kita maksudnya kita minta verifikasi, terus mereka datang tinggal mungkin langsung tanda tangan, langsung ambil uangnya sehingga tidak istilahnya sing melu apa ya disekian kayak gitu kan. Kalau kemarin kan kita nggak seperti itu, wah dia jadinya buaran pengen mlebu kabeh gitu ya. Terus kami akan sampaikan bahwa kegiatan ini sebetulnya akan dilaksanakan di area terminal terminal C ya, sebenarnya di area terminal C. Tapi ya hasil rapat kami di Perindak pada saat final checking pelaksanaan pasar murah di alun-alun dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Perindak itu dihadiri Pak Riswanto, Pak Suwanto ya Pak yang dari Pak Suwanto Pak ya. Terus dan juga Pak Camat Selatan yang menghadiri. Untuk rencana itu kan pertama Pak Camat menyampaikan bahwa untuk pemberian upah di halaman Pegadian. Nah, kalau saya di halaman saya nggak berani apa ya namanya uang satu nanti ya dia diserahkan mungkin sekitar 1 M ya Bu ya. Nah, cuma di halaman itu kan bahaya nih. Terus saya ngenyang sama di forum itu ngenyang supaya penyerahannya tetap di dalam uang. Tapi ruang yang terminal C itu kan dulu ya rencana untuk penyerahan itu dipakai untuk kegiatan PAUD kalau nggak salah Lomba atau Lomba itu ya. Di Pak Camat sudah punya kegiatan itu sehingga terus di forum Pak Camat langsung nyebut. Saya waktu itu juga menyampaikan bahwa kalau kemungkinan untuk yang dekat sana hanya Kelurahan Magersari dan Satpol PP. Pak Camat langsung menyampaikan bahwa di Kelurahan Magersari. Jadi pilihan Kelurahan Magersari bukan dari kami Mbak ini, itu di forum ya. Jadi di forum istilahnya terus akhirnya disepakati bahwa penyerahan upah di Kelurahan Magersari. Kalau dari kami sendiri di Senaker sangat merasa nyaman kalau itu di Magersari karena apa? Area parkirnya luas ya. Aulanya juga luas. Kalau di Satpol PP area parkirnya kecil, tempatnya juga kecil dan pada saat itu hari pasar, ya pas pasaran kalau nggak salah. Pain, berarti mungkin lebih produk lagi. Jadi kalau diambil keputusan tempatnya di Kelurahan Magersari bagi kami sangat tepat di situ. Cuma rodo adoh apa yang tadi disampaikan Bung Kapit. Jadi nanti mungkin bagaimana caranya warga yang mengambil upah itu sesuai dengan tujuan Pak Wali untuk belanja rakyat sidik mungkin ya. Nah, akeh mungkin harus jadi itu ini sedikit cerita pelaksanaan itu bergeser yang dulunya di terminal C menjadi di Kelurahan Magersari. Kami kemarin juga survei dengan Mbak Rini, saya sudah membawa surat pinjam juga ya di Kelurahan. Insya Allah untuk lokasinya memenuhi syarat dan sangat cukup ya, sangat cukup dengan penjadwalan seperti insya Allah tidak ada penumpukan. Kami berharap ibu-ibu bapak kasih nanti menyampaikan warganya untuk datangnya mengikuti jadwal. Karena kalau tidak mengikuti jadwal pun kami tidak akan panggil. Jadi kalau ada yang datang duluan, kalau belum jadwalnya tidak akan kami panggil dan biasanya tetap tidak dilayani.
Ini supaya tidak terjadi penumpukan ya. Harus datang sesuai jadwal. Ya, harus datang sesuai jadwal. Kalau yang duluan kemarin ada yang kayak gitu udah nggak kita layani. Karena kalau seperti itu dilayani jadi kredit nanti. Ya, jadi kredit. Kami mohon nanti bisa disampaikan ke warganya. Undangan sudah kami cetak sampai malam tadi. Makanya Mbak Rini, Pak Lurah nggak setuju kalau dia ada di kelurahan Pak Bersari. Wah, kalau nggak setuju kami harus mencetak lagi 1.700 undangan. Padahal kami mulai mencetak undangan kemarin jam 5 ya Mbak Eni. Itu sampai jam 10 baru selesai. Nyetak undangan 1.700. Pak Muhammad sekarang mau nyetak lagi, selesainya nanti sore. Jadi sing mengedarkan mesti ya bekah-bekah. Ya itu mohon Mbak ini nanti disampaikan Pak Lurah. Insya Allah Pak Lurah sudah setuju karena tadi beliau sudah dengan Pak Wawan langsung ya. Dulu Pak hanya minta saya menyiapkan tempat dan kursinya sendiri. Meja kursinya misalnya yang bawa dewi gitu, siap kita laksanakan nanti ya. Terus untuk tempat masuknya itu dari sebelah selatan. Misalnya kalau kiri kalau yang itu menghadap Akmil ya. Berarti sebelah kiri sana. Sebelah yang perbatasan aja. Pintu masuknya di sana Bapak. Di sana ada ruang parkir yang cukup luas juga. Bisa kalau untuk tempat duduk itu kalau mungkin hampir 100 cukup. Yang ada atap pesannya Bapak. Nanti kita beres itu. Terus untuk keluarnya nanti untuk keluarnya lewat yang sisi kanannya. Jadi kalau masuk lewat kiri, yang untuk keluar lewat sisi kanan. Ya, jadi tidak tubuhan. Memang itu baru pembangunan, tapi kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Tukangnya siap untuk membuat nyaman keluarnya para pekerja lewat situ. Jadi jadi area yang untuk tempat keluar itu otomatis akan bebas orang bekerja. Ya, itu parkirnya luas. Terus di dalam nanti juga ada tempat tunggu juga. Jadi tidak hanya di luar nanti tempat tunggu. Tidak. Insya Allah untuk sekali datang 100 sampai 150 sangat cukup untuk di Kelurahan Magersari. Sehingga kami kalau yang lebih banyak itu kita buat penjadwalannya terlebih jamnya ditambah 2 kali trip lah ya. Untuk kelurahan yang 400-an 2 kali trip. Semoga dengan penjadwalan ini datangnya sesuai, terus nanti tidak terjadi penumpukan. Kalaupun terjadi penumpukan, kami pemanggilannya melalui urut daftar yang kami buat itu. Jadi kami kan sudah ada di Kelurahan Jurang Utara itu kalau nggak salah 100 sekian, itu sudah ada daftar 1 sampai sekian. Nanti kalau datanya itu bersamaan, kami akan panggil. Tapi kalau semua yang pertama datanya tidak bersamaan, pertama di Kelurahan Magersari biasanya kami pakai urutan saja. Saya tidak memanggil, tapi kalau nanti di belakangnya sudah banyak yang datang, saya pakai nomor urut. Ini pengalaman kemarin yang di Magelang Tengah. Insya Allah lancar seperti itu. Jadi dua trip yang pertama Magelang dan kemarin Kelurahan Magelang dan Kemirejo lancar. Pakai trip itu. Trip yang kedua kena cacaban, agak kacau. Terus trip yang ketiga selanjutnya kami pakai panggilan sesuai dengan daftar urut. Sehingga ya beliau sabar juga menunggu. Kami untuk yang siang, kalau yang mulai pagi itu 4 teller. 4 teller mulai setengah 8. Nanti semakin siang itu tellernya ditambah. Karena dari kasnya BPD itu yang di kas itu terus merapat di lokasi. Kemarin terakhir itu sampai 11 teller. Ya, 11 teller. Mulai siang itu 11 teller Bapak. Kalau pertamanya 4, memang sana juga BPD juga tidak bisa menambah lagi karena kemampuan SDM-nya nggak cukup, sehingga untuk pagi, insya Allah kalau pagi biasanya masih lancar. Yang mulai siang Bapak, mulai siang itu udah mulai banyak yang ngumpul. Nah BPD juga menambah Thailandnya, karena sampai 11. Di Magelang Tengah kemarin dengan jumlah 2072 itu selesai menjelang maghrib. Yang sekarang Magelang Selatan itu 1.700 ya, 50-an itu semoga di jadwal memang sebelum jam 5 ya. Kami berharap pada jam 4 sudah selesai. Ya, kami berharap. Tapi kami akan tunggu mereka juga sampai jadwal. Ya, kami kemarin juga menunggu selesai jam menjelang maghrib kita sampai jam 7 di sana. Ya, tetap kita tunggu nanti.
Tapi ya terus semoga nanti nggak terlalu melantur ya. Yang untuk yang tidak mengambil yang bersangkutan sudah disampaikan Bu Eni tadi ya, harus membawa surat kuasa, dan kalau memang memungkinkan orang yang ada di sini, maksudnya tidak jauh, membawa KTP aslinya yang memberi kuasa. Kalau KTP asli tidak ada, membawa surat kartu keluarga yang asli dibawa. Ini bukan foto KTP yang asli, ya foto. Ini bukan kami yang membuat aturan, tapi ini rincinya nanti di bank susah. Kami mungkin sudah oke, di bank belum tentu oke. Kalau yang biasanya dikuasakan, itu betul-betul dicek betul kalau untuk yang pemberi kuasa. Nah, takut kalau salah orang. Ya, mohon ini bisa diterima untuk yang rada ribet, tapi memang ini bank seperti itu ya. Kalau bank kan rasa juga itu oke. Ayo wis karep ora gelem wis. Betul nggih. Jadi untuk yang tidak bisa diambil sendiri masih ada jalan, yaitu dengan surat kuasa mengetahui pihak kelurahan. Kelurahan pun tidak harus Pak Lurah nggih. Mungkin nanti kalau memang tidak mau guna Pak Lurah berhalangan atau apa, bisa dikasihnya atau Pak cari-carinya nggih. Ini jadi kami akan menyiapkan tempatnya nanti kalau semua memungkinkan kita buat untuk tidak pakai antrian, tidak usah pakai antrian, tapi duduknya sudah kita set sehingga mereka tetap harus antri ya. Yang duluan yang dilayani gitu. Ya, ini mungkin yang saya sampaikan, mungkin bisa kita bahas bersama. Monggo Pak Kadis. Berarti lanjut kita tanya jawab ya. Monggo dipersilakan. Pak dulu yang itu, Pak dari Polsek dulu. Jadi sedang rawuh Pak yang dari Kapolsek Magelang Selatan, oleh Pak Makli dari Kecamatan Magelang Selatan ini kita tadi sudah awali, kita mulai pada intinya bahwa untuk mengevaluasi kemarin kita sedikit kredit ya pada saat kita membayar upah di Kecamatan Magelang Tengah itu memang luar biasa sekali. Memang Kecamatan Magelang Tengah itu kan jumlahnya paling banyak, 2072. Nah ini juga di wilayah Kecamatan Magelang Selatan itu luar biasa sekali. Saya terima kasih sekali juga dari Dinas Negara mengucapkan atas kerjasamanya dengan wilayah Kecamatan Magelang Selatan yang ternyata alhamdulillah dari pelaksanaan yang Pak ini, dari pelaksanaan kita awali dari Kecamatan Magelang Tengah dan ini berikutnya di Kecamatan Magelang Selatan, alhamdulillah semua pekerja padat karya diberikan perlindungan keselamatan semuanya. Ada isi kecil yang mungkin bisa kita atasi. Dan ini khususnya kepada Kapolsek Magelang Selatan, kami mohon nanti untuk bisa membantu membackup keamanannya Bapak. Mungkin untuk biar nanti dari sisi keamanan kemarin kita memang pada saat pelaksanaan pertama kita agak sedikit kelupaan gitu. Ini kebetulan rekomendasi dari beliau Bapak Wali Kota berkaitan dengan pemberitahuan dan izin keramaian kita sudah diberikan izin. Intinya bahwa nanti dalam pelaksanaan ini benar-benar menerapkan prokes gitu aja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin kita buka aja untuk sesi diskusi nih. Mungkin untuk mengawali yang pertama barangkali kami berikan kesempatan terlebih dulu mungkin dari Kapolsek Magelang Selatan. Monggo Kapolsek. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Pak Kadis, yang kami hormati Bapak Ibu beserta rapat pada siang hari ini. Izin untuk kegiatan besok, yaitu pada saat pembayaran kegiatan kerja bakti yang jumlahnya sekitar 1.750-an di wilayah Magersari, di wilayah Magelang Selatan yang ditempatkan di Kelurahan Magersari. Ya, tentunya dengan jumlah sekian itu akan menimbulkan kerumunan. Namun demikian, karena kemarin juga memang saya sudah beberapa hari yang lalu rasa-rasa dengan Pak Camat, termasuk Pak Wisnu juga, supaya teknisnya bagaimana dalam pelaksanaan penyaluran dana tersebut. Apakah kalau tidak dijadwal seperti ini tentunya akan menimbulkan kerumunan yang luar biasa Pak. Sehingga
kami menyampaikan kepada camat, Pak Camat supaya dijadwal per kelurahan. Ternyata sudah muncul, alhamdulillah, walaupun mungkin itu dari Pak Dinas Tenaga Kerja yang mungkin berdasarkan pengalaman di Magelang Tengah. Ya, tentunya juga kami sudah menyampaikan kepada Babin Kamtipmas kami, Pak, yaitu supaya mensosialisasikan kepada Pak RT maupun Pak RW bahwa ini sudah saya foto lewat handphone supaya saya suruh nyampaikan ke lewat Pak Babin Kamtipmas ke Pak RT atau Pak RW untuk warganya supaya datang sesuai jadwal yang telah ditentukan dari dinas dari dinas tenaga kerja supaya tidak terjadi kerumunan. Yang pertama, yang kedua tidak terlalu nunggu lama. Itu kemudian dari rekan-rekan Babin Kamtipmas kami akan mendampingi warganya yang terlibat penerimaan ini. Kemudian untuk yang sebenarnya sudah kami tanyakan tapi sudah terjawab di sini, yaitu untuk pelayanan pembayaran ini berapa teller. Ternyata sudah disiapkan 4 teller lagi, 4 teller, dan apabila mungkin kurang mungkin akan ditambah pada siangnya. Nah, kemudian untuk rekan-rekan kami termasuk mungkin juga akan dibantu oleh Babinsa, termasuk Satpol PP atau Linmas barangkali Pak, nanti Linmas Kelurahan, untuk mengatur para penerima supaya tidak terjadi penumpukan. Karena rata-rata kan banyak yang tua termasuk yang ibu-ibu. Biasanya kalau yang tua dan ibu-ibu sulit diatur, Pak. Nah, itu nanti kita sama-sama untuk melaksanakan, ya paling tidak ngatur mereka supaya tidak terjadi semrawut. Kemudian nanti tentunya di aja Pak, nanti kalau tidak antri berdiri tentunya dikasih kursi biar duduk. Nanti ya pertama mungkin kalau diurutkan per nama, saya kira mungkin belum tentu nama tersebut datang awal, jadi mungkin bisa urut dulu sesuai dengan tapi apabila nanti banyak memang diurutkan sesuai dengan nomor urut, dipanggil per by name, Pak nih. Nomor urutnya. Oh, nanti dikasih nomor urut. Ada nomor. Oh, iya. Sesuai di undangan. Iya. Terus ini Pak, untuk identifikasi penerima itu yang bersangkutan wajib membawa KTP atau fotokopi KTP, Pak. KTP asli membawa, Iya. fotokopi KTP 1 lembar. Karena mungkin nanti membawa undangan, Pak. Iya. Karena nanti kalau tidak disampaikan ke yang bersangkutan, mungkin ada juga yang datang tapi hanya membawa KTP, tidak bawa fotokopi, sedangkan dari pihak pemberi atau penyalur itu kan membutuhkan dokumen untuk di sana. Jadi mungkin dari Pak Wisnu mungkin bisa sampaikan gitu terkait dengan masalah fotokopi KTP itu. Nah, belum Pak. Di undangan kami ada. sudah menunjukkan, Pak. Oh, oke. Jadi undangannya per orang. Oh, iya. Undangan per orang sudah kami sebutkan. Ya, saya kira itu Pak. Jadi nanti dari kami ada sekitar 6 dari Babin Kamtipmas dibantu dari Intel, dan mungkin juga saya sudah ikut bergabung di sana untuk membantu kelancaran kegiatan ini. Harapan kami dari awal sampai selesai berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, termasuk tidak ada penumpukan, termasuk tangan-tangan jahil, Pak. Dan tentunya nanti kalau mereka itu langsung mau belanja ya monggo, mau kundur ya juga boleh, karena yang jelas dalam rangka penyaluran bisa berjalan tertib dan lancar. Saya kira harapan kita di situ, Pak. Jadi monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari Kapolsek Magelang Selatan. Di undangan sudah itu Bapak, di undangan sudah kami lampirkan apa-apa yang harus dibawa oleh pekerja, termasuk nomor urut sama virtual account. Jadwalnya di sini, jadwal sudah tertuang di undangan bahwa yang bersangkutan harus hadir misalkan di jam 8 sampai dengan jam 9 nanti. Ini juga salah satu upaya kami untuk mengurangi kerumunan,
Ini harapan kita juga yang bersangkutan, benar tadi yang disampaikan Bapak bahwa nanti yang bersangkutan benar-benar hadir di undangan yang sudah disampaikan. Nanti. Ini matur nuwun atas saran masukannya. Termasuk Pak Bintangnya juga sudah kami sampaikan untuk menyampaikan ke Oh, jadwalnya itu. Bapak. Matur sembah nuwun sangat atas bantuannya. Dari kecamatan mungkin monggo informasi yang bisa disampaikan, termasuk nanti kira-kira Pak Wali mau ada acara membariskan pekerja atau bagaimana nanti, karena infonya juga di kami belum ada Mas. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun, suksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada waktu pembagian ini sebenarnya berketepatan dengan kegiatan Disperindak yang diadakan di Terminal C. Ya, ada sebenarnya bukan pasar murah, murah Mas. Saya kira ya podo wae kan ya, tapi expo gitu aja lah. Expo pameran atau kita KMS Fun 2002. Jadi nanti rencana Pak Wali itu di jam 9 jam 10 itu akan berada di Terminal C. Tapi Pak Wali juga mengkonsentrasikan ketika ada pembayaran honor kerja. Jadi ini kalau kemarin kita memang berpikir ya masalah keamanan dan kenyamanan yang ada di situ. Di sini saya terima kasih sekali Mas Nadi menjenengan misalkan antara Magersari dan Rejo Winangun Selatan ini di jarak yang jauh. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Magersari sendiri di urutan yang pertama itu adalah 446 orang. Kalau kita lihat ini kalau diampu oleh 4 Thailand itu kan membutuhkan sekitar 111,5. Ya. Waktunya apakah itu 2 jam cukup? Ini dari kemarin saya berpikir Mas. Jadi ketika orang itu menyelesaikan sampai pembayaran itu membutuhkan waktu berapa menit? Ya kan? Nah, dari situ karena kan pengalaman yang pernah saya lihat itu ada administrasi, ada berapa meja sehingga sampai ke pembayaran uang. Nah, diharapkan nanti juga nggak molor terlalu lama, dan ini kalau kita lihat sampai jam 16.45 sesuai dengan kemauannya Pak Wali, bagus, secara ekonomi bagus. Jadi menerima apa, berbelanja sambil nonton rame-rame di Terminal C. Tapi ini jadwalnya kan di Terminal C itu sampai jam 3:30. Ya, mungkin yang terakhir itu sudah tutup. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita berpikir masalah keamanan, kemudian yang ingin saya sampaikan juga terkait kemarin surat masalah tim gugus COVID. Karena kita lihat di Magelang Selatan itu ternyata kuning semua, kalau yang di tengah 2, utara 2. Ya. Nah, sebenarnya itu harus dirapatkan, tapi karena waktunya juga nggak cukup untuk merapatkan itu. Kalau kemarin surat saya terima itu sudah agak sore, didadak untuk mengadakan di tim gugus dan kegiatan kita juga full. Yang ingin saya sampaikan Mas, jadi ketika nanti ada kerumunan begini, standar saja untuk prokesnya, 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Di dalam pintu masuk itu nanti diukur suhu tubuh, ya, 37,3. Nanti kita disediakan tempat di kelurahan untuk yang suhu tubuhnya 37,3, lebih dari 37,3. Nanti kalau sudah istirahat, nanti diberikan minum air putih di situ. Setelah itu diukur, kalau lolos dia boleh masuk. Kemudian juga di situ disediakan hand sanitizer. Setiap kali orang yang masuk harus pakai hand sanitizer. Syukur kalau misalnya di lokasi nanti setelah dia di satu meja dia harus menggunakan hand sanitizer dan masker.
Di situ masker juga tolong disediakan. Ketika nanti ada orang yang tidak memakai masker, nanti diberikan masker pada saat dia masuk. Kemudian di dalam ini di ruangan minta tolong nanti kelurahan untuk sterilisasi ruangan dulu sebelum digunakan, dan setelah digunakan nanti semprot sterilisasi lagi. Karena di situ di dalam ruangan dan jarak di situ muat berapa orang, berapa aulanya Pak Mas? Kalau di dalam aula insya Allah 100. 100 masuk ya. Berarti yang lainnya ada di luar. Di luar Ada tempat duduk. ada Di di dalam. samping aula. Berarti 446 ini yang paling banyak ini ada kursi 446. Ada 400-an lah kira-kira. Kita nggak masuk, nggak berbarengan. Ya, Ya. betul, ruang masuk berarti kan sekitar 100-200 kursi yang jadi nanti bisa, karena kan di situ kan jaraknya juga nggak mungkin mesinnya, karena ini nantinya akan menjadi sorotan ketika itu orang yang tahu memfoto melihat begitu nanti nggak enaknya keluar, padahal di tempat-tempat yang selatan itu COVID kuning. Informasi juga kemarin ada yang meninggal dan ada yang meninggal. Jadi kita hanya menghindari tidak begini nanti ada tambah lagi, harapan kita jangan, karena kegiatan-kegiatan sekarang itu banyak padahal COVID belum sama sekali belum hilang. Nah, kita jangan sampai nanti ada tambahan lagi, karena ini merangkak sedikit-sedikit, ada nambah dari 7, kemudian 7 nggak lama lagi nambah lagi, terakhir sampai 17, sekarang lagi ada lagi tambah lagi. Untuk Pak Wali nanti paling saya rasa nanti mungkin apakah permintaannya dari Disnaker nanti kalau saya, menurut saya nanti untuk kalau Pak Wali start dari kantor Pak Wali biar ke dulu satu jalan nanti ke terminal C dulu, kegiatan di situ, nanti setelah itu kita arahkan ke kelurahan. Nanti ini memang ada seremoni, ada upacara di situ sebentar. Wali dan Bapak Wali juga nanti akan memberikan pengarahan, bikin ngobrol-ngobrol dengan warganya di situ. Nah, setelah itu nanti baru bergeser ke kelurahan, gitu ya Mas. Nah, kalau misalnya ada seremonial, ya, kita dari kecamatan belum tahu. Nanti barangkali dari Disnaker aja kalau misalnya ingin seremonial atau ada informasi dengan Pak Wali ya nanti bisa ditambahkan. Saya rasa itu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Pak Polsek dan jajarannya dari Intel ngerawat di tempat kami dari kecamatan, dari kelurahan wilayah kecamatan selatan. Mohon maaf saya terlambat, tadi ada rapat dengan Kepala PD dan Pak Wali di MK dulu sehingga saya menyusul di sini. Terima kasih tadi masukan-masukannya dan matur suwun atas beberapa hal yang menjadi catatan kita nanti. Insya Allah untuk antrian kita buat sesuai standar. Kurang lebih nanti yang masuk dengan yang keluar sudah kita pertimbangkan. Namun demikian memang masyarakat itu kan kadang unpredictable, sudah dijadwal datangnya nggak sih, ya ini yang bikin kerumunan kan seperti ini yang harus kita antisipasi. Sehingga nanti kita pasang banyak orang untuk bisa menertibkan. Di dalam kita pasang kursi, di luar antrian juga kita pasang kursi. Terus untuk teller insya Allah nanti tidak hanya 4, biasanya sampai 10 orang. Kemarin itu di backup sampai 10 orang. 10 orang itu juga
kalau dari rata-rata estimasi waktu 1 orang 1 menit, karena sudah kita siapkan verifikasi data sendiri dengan Disnaker. Begitu verifikasi data oke, langsung ke teller ngambil uang. Sudah siap lah, maksudnya dengan undangan yang sudah kita detailkan, jam, upah, nomor virtual account, jam berapa, membawa apa, ini sampai Pak Kapolsek Matusuwun tadi masukannya ini memang dalam rangka untuk pertimbangan percepatan dalam rangka nanti mengambil uang di sana. Dan untuk tempatnya memang di Kelurahan Magersari, Pak Mas Ismo mewakili Pak Camat, karena memang kemarin ini atas petunjuk Pak Camat sendiri kita untuk di pemberian upah ini di Kelurahan Magersari dengan pertimbangan tempatnya juga lebih luas, untuk nota orang 1.700 juga lebih memungkinkan dengan jadwal dari pagi sampai sore. Pengalaman di Jajaban kemarin sampai sudah pasarnya tutup, upahnya masih kita berikan untuk yang jam-jam terakhir sampai jam 5-an lah, dengan istirahat 1 jam. Kalau ini selisih 300-an ya mungkin jam 4 insya Allah bisa selesai, estimasinya seperti itu. Dan memang tadi settingnya memang ada pasar murah, orang gajian dapat upah terus belanja, walaupun ini agak jauh sebenarnya dari kelurahan ke untuk dikirim ke mana terminal, karena memang kalau dibayarkan di terminal juga mungkin berisiko tempatnya, walaupun rencana awal di sana, tapi kemarin memang ini atas petunjuk Pak Camat untuk kita membayarnya di Balai Kelurahan Magersari, tentunya dengan pertimbangan lebih luas tempatnya juga. Dan insya Allah nanti Pak Nadi nanti yang jadi masukan hand sanitizer terus masker disiapkan mawon nanti. Kalau perlu nanti komunikasi sama Puskesmas Magersari kan ada di ngadep gitu. Nanti kalau ada evakuasi atau mungkin ada kecapean atau apa untuk bisa nyuwun tulung. Nah, ini yang lupa kemarin tembusan ke sana surat untuk bisa backup P3K-nya. Ini sehingga Jawa memang kemarin yang tengah mungkin ada informasi, mungkin ada yang miss menurut hemat kami, mohon maaf saya mewakili, karena memang ini kan rangkaian dari kegiatan pasar mulas di Samarinda, kita membayarkan upah, sehingga kalau ada yang terlepas mungkin komunikasi terkait hal yang demikian Pak Kapolsek, kami mohon pangapunten, mohon maaf. Hemat kami kemarin karena yang leader pokoknya kan di pasar murah sebenarnya ini, sehingga kami mungkin kelupaan kalau kami tidak memberitahukan. Kami bikin kemarin satu rangkaian itu izinnya juga sudah jadi satu. Namun hemat kami nggak apa-apa, lebih baik izin dua-duanya daripada ada yang tidak tersampaikan informasi yang seperti ini, sehingga ini mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kalau ada hal-hal yang mungkin kemarin teknis di lapangan di Magelang Tengah ada yang masih terlewatkan. Itu insya Allah kalau untuk antrian sudah kami set 1 jam itu 100 ya Pak Nadia, 100 insya Allah tidak terlalu berjubel kalau menurut estimasi. Namun demikian tadi harus kita antisipasi kalau ada yang nggak sih. Terus kalau ada cek, kami sampaikan ke Pak Camat kalau untuk sebenarnya kemarin kan itu hanya permohonan Pak Camat itu biar ada orang di sana, ada tamu banyak kan gitu. Tapi kalau itu mengambil dari peserta penerima upah nanti mengganggu sirkulasi antrian, sehingga membuat dari saya sampaikan Pak Camat kalau mau ada tamu di sana mencarikan tamu dari RT Lawang, jangan dari peserta padat karya. Karena Pak Wali kalau mau ketemu bisa sih langsung ke Balai RW. Kemarin juga Pak Wali berkunjung langsung ke Balai Aula Kelurahan. Tidak harus peserta padat karya 50 orang, 100 orang dibawa ke sana. Ini mengganggu antrian nanti. Karena jadi menjadi jet lag.
yang harusnya sudah jalan karena ini dibawa ke pasar murah, ini akhirnya nganggur menjadi tumpukan untuk orang yang datang selanjutnya. Nah, ini kemarin memang agak problemnya di situ, sehingga hemat kami nanti Pak Camat mencari orang warganya Mawon kalau hanya untuk biar tamu di situ ada banyak untuk upacara. Kemarin saya tanya tujuannya itu saran saya jangan mengambil dari padat karya terus digesek ke sana. Ini pasti ganggu antrian. Karena yang harusnya sudah bisa jalan 50 orang jadi nganggur di teller, sudah kesundul yang kelurahan berikutnya, kelurahan yang harusnya tadi dibayarkan datang, lah ini yang agak menjadi mengganggu. Nanti disampaikan Pak Camat kalau memang harus ada tamu di situ diambilkan warga Mawon. Nanti Pak Wali kalau mau mengunjungi peserta padat karya yang menerima upah bisa diaturi. Kalau kemarin langsung ke tempat pembayaran, baru mengunjungi di pasar murah. Monggo tekniknya kami derek mawon, dan pemilihan tempat kemarin sudah atas keputusan rapat kami derek di balai kelurahan. Makanya yang bisa kami tambahkan mungkin ada hal-hal yang kurang, catatan mawon tadi Pak Nadi yang kurang-kurang, hand sanitizer, masker, konfirmasi mohon bantuan backup tim kesehatan dari puskesmas Magersari kan ada itu depan. Untuk sunah kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.